Pagi itu langit Roma tampak suram, kabut tipis menyelimuti jalan-jalan batu, dan suara prajurit yang berlatih terdengar di kejauhan. Di tengah istana kekaisaran yang megah, seorang pria duduk sendirian di ruang pribadinya. Ia bukan bangsawan biasa. Ia adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi, panglima perang dan pemimpin dunia. Tapi pagi ini, ia tidak sedang memikirkan strategi militer. Ia tidak sedang merancang pidato atau mengatur urusan politik. Ia hanya menunduk, pena di tangan, menuliskan sesuatu dalam buku kecil usang miliknya. Jangan biarkan dunia menyeretmu ke dalam kekacauannya, tulisnya pelan, nyaris seperti doa yang ia ucapkan untuk dirinya sendiri. Setiap pagi sebelum dunia mengguncangnya dengan tuntutan dan keputusan, Marcus menyelinap ke dalam keheningan. Ia mencari ruang yang tidak bisa disentuh oleh keramaian, pusat dirinya sendiri, tempat di mana kekacauan di luar tak bisa masuk kecuali ia mengizinkannya. Padahal, pikirkan ini, ia memimpin jutaan orang. Ia bertanggung jawab atas perang, politik, dan kehidupan rakyatnya. Ia hidup di pusat kekuasaan dunia, tapi justru disitulah, di titik paling sibuk dalam kehidupan, Marcus mencari yang paling sepi, yaitu keheningan. Bagi Marcus, keheningan bukan sekedar tidak bicara. Ia adalah bentuk keberanian. Sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak lagi diperbudak oleh reaksi spontan, amarah, atau kebingungan. Ia tahu bahwa keteguhan bukan ditentukan oleh kerasnya suara, tapi oleh kedalaman pikiran. Di dalam catatan pribadinya, yang kini kita kenal sebagai meditation, ia menuliskan pengingat-pengingat kecil untuk dirinya sendiri. Bukan untuk menginspirasi orang lain, tapi untuk bertahan sebagai manusia di tengah badai dunia. Ketenangan sejati, tulisnya, bukan terletak pada tempat yang sunyi, tetapi dalam pikiran yang tak terganggu. Dan mungkin di zaman sekarang yang bahkan lebih bising dari Roma kuno, kita pun bisa belajar dari Marcus. Ketika notifikasi berdentang tanpa henti, ketika opini saling berlomba di layar ponsel, ketika dunia seperti menuntut kita untuk terus merespons, justru disitulah kita diuji. Bisakah kita diam? Bukan diam karena takut, tapi diam karena teguh. Karena kita tahu dalam diam ada kejernihan. Dan dari kejernihan, lahirlah tindakan yang benar. Hari ini, cobalah seperti Marcus. Tarik nafas, duduk sejenak, biarkan dunia tetap berisik, tapi kamu tidak. Sebab jiwa yang tenang tidak lahir dari dunia yang sunyi, tapi dari keberanian untuk tidak ikut berisik di dalamnya.